Hello everybody. Selamat datang di channel Bandit Negara. Channel campur aduk membahas apa saja yang kalian mau. Tanpa intro kali ini aku mau bahas film Silence of the Lambs. Film ini dirilis pada tahun 1991 dan disutradarai oleh Jonathan Demme. Film ini dibuka dengan scene seorang wanita sedang olahraga pagi di hutan belantara, yang beberapa saat kemudian dia dipanggil oleh seorang pria bertopi. Dari situlah kita tahu bahwa nama wanita itu adalah Starling, yang diperankan oleh Jodie Foster. Starling! Kemudian pria itu mengatakan kalau seseorang bernama Crawford ingin bertemu dengannya. Starling kemudian langsung menuju kantor Crawford dan ternyata belum sampai di kantornya. Starling menunggu di ruangan Crawford dan tiba-tiba matanya teralihkan kepada salah satu koran yang tertempel di dinding ruangan tersebut. Terlihat di situ seseorang bernama Billy telah mengkuliti korban kelimanya. Sedang fokus memperhatikan koran tersebut, tanpa sadar ternyata Crawford telah berada di ruangan tersebut yang kemudian menyapa Starling. Mereka pun ngobrol dan ternyata alasan Crawford memanggil Starling adalah karena dia ingin menugaskannya untuk mewawancarai seseorang dalam upaya pelacakan pembunuhan berantai. Seseorang yang dimaksud itu adalah psikiater bernama Dr. Hannibal Lecter. Crawford memilih Starling karena dia menilai kalau Starling memiliki catatan yang bagus. Ternyata Starling adalah seorang agen FBI yang masih akademi. Crawford pun kemudian menjelaskan siapa itu Hannibal Lecter, orang yang harus dia wawancarai itu. Ternyata Hannibal Lecter telah lama di penjara dan diisolasi dari dunia luar dalam penjara rumah sakit jiwa. Di akhir percakapan Crawford memperingati Starling tentang betapa berbahayanya Dr. Lecter dan diminta agar tidak membicarakan masalah yang terlalu pribadi, agar tidak mudah dipengaruhi oleh Dr. Lecter, serta jangan terlalu dekat karena sangat berbahaya. Singkat cerita, Starling diperlihatkan telah sampai ke rumah sakit jiwa yang disebutkan oleh Crawford, dan di sana dia bertemu dengan seorang dokter bernama Chilton. Namun ternyata Starling tidak mendapatkan sambutan yang hangat dari Dr. Chilton. Melainkan Dr. Chilton malah merayunya dan mengatakan kalau Dr. Lecter merupakan aset yang berharga bagi mereka. Namun setelah berusaha merayu dan tidak mendapatkan respon baik dari Starling, Dr. Chilton kemudian langsung memandu Starling ke ruangan bawah tanah yang merupakan tempat Dr. Lecter tujuan dari Starling ke rumah sakit tersebut. Setelah sampai ke ruangan tersebut, Dr. Chilton menjelaskan peraturan bertemu dengan Dr. Lecter. Do not touch the glass, do not approach the glass. You pass him nothing but soft paper. No pencils or pens, no staples or paper clips in his paper. Use the sliding truth carrier, no exceptions. If he attempts to pass you anything, do not accept it. Kemudian Starling pun memasuki lorong, karena ruangan Dr. Lecter berada di posisi paling ujung. Starling harus melewati beberapa pasien lainnya dan dia melihat ada beberapa pasien sakit jiwa yang memperhatikannya. Tak berapa lama Starling sampai dan nampaklah Dr. Lecter yang diperankan oleh Anthony Hopkins. Setelah Starling memperkenalkan diri dan mengatakan maksud dan tujuannya bertemu dengan Dr. Lecter, mereka pun mulai bercakap. Dalam penjara itu, Starling banyak bercakap-cakap dengan Dr. Lecter yang sepertinya menyukai kepribadian Starling. Dr. Lecter menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam menganalisis latar belakang hingga kepribadian, dalam hal ini adalah Starling. Starling berharap, dengan mengorek banyak informasi dari kemampuan luar biasa seorang Dr. Lecter, ia dapat melacak keberadaan Buffalo Bill dan motif di balik semua pembunuhan yang dilakukannya. Dari hasil percakapan panjang tersebut, didapatlah nama Moffat dari Dr. Lecter. Dia sendiri yang meminta Starling untuk mencari seseorang dengan petunjuk nama Moffat, yang mana dulunya adalah mantan pasiennya. Come back! Agent Starling! Agent Starling! I would not have had that happen to you. This courtesy is unspeakably ugly to me. Then do this test for me. No, but I will make you happy. I'll give you a chance for what you love most. And what is that, Doc? Advancement, of course. Listen carefully. Look deep within yourself, Clarice Starling. Go seek out Miss Moffat, an old patient of mine, M.O.F.E. Kemudian Starling kembali ke kantornya untuk mengembangkan informasi yang dia dapat dari Dr. Lecter. Namun tiba-tiba dia dapat telepon dari Crawford,
mengabarkan kalau Mix, seorang tahanan di samping sel Dr. Lecter, tewas bunuh diri dengan menggigit lidahnya sendiri karena pikirannya dimanipulasi oleh Hannibal Lecter. Starling pun melaporkan penelusurannya dari petunjuk yang dia dapat dari Dr. Lecter. Dari penemuannya, Starling mengambil kesimpulan kalau semua korbannya ternyata dihancurkan, tapi dengan insting yang dimilikinya perasaannya aneh saat Dr. Lecter mengatakan "look within yourself", sehingga dia berkesimpulan ada petunjuk di balik kata yourself. Karena Hannibal berasal dari kota Baltimore, maka dia pun mencari di Yellow Pages dan menemukan ada layanan penyimpanan semacam gudang bernama Yourself Storage. Starling kemudian menghampiri gudang yang ditemukannya di tengah kota Baltimore itu, dan ternyata dia menemukan ada penyewa yang bernama Nyonya Huster Moffett yang sudah membayar lunas tempat selama 10 tahun. Pemilik tempat itu juga mengatakan, belum pernah ada yang masuk rumah itu karena dia mengutamakan privasi dari pelanggannya. Starling mencoba membuka pintu gudang yang sudah berkarat sehingga harus menggunakan dongkrak dan bisa terbuka sedikit, namun Starling masih bisa masuk. Starling pun masuk ke gudang itu dan melihat isinya yang dipenuhi dengan barang-barang menyeramkan. Dia juga menemukan sebuah mobil, kemudian mengecek dan ternyata dia menemukan sebuah kepala manusia yang diawetkan di dalam toples. Mendapatkan itu, dia kemudian kembali lagi ke penjara dan menduga kalau gudang itu adalah milik Dr. Lecter. Dan Starling menyimpulkan kalau nama Huster Moffett adalah sebuah anagram yang berarti, "the rest of me". Starling lalu menanyakan kepala siapa yang dia lihat di sana, dan Dr. Lecter menjawab kalau itu mantan pasiennya bernama Benjamin Raspail dan mengatakan dia tidak membunuh mantan pasiennya itu, tapi hanya menyembunyikan. Dari dandanan kepala itu, Starling menebak kalau pasien itu adalah waria, tapi Dr. Lecter menepis dugaan itu dan mengatakan kalau dia memiliki depresi kepribadian ganda. Dan menganggap kalau Benjamin hanya salah satu bagian dari eksperimen transformasi bibit membunuh. Mau tahu cerita selanjutnya? Subscribe dan langsung ke part 2.